Jadi kalau misalkan dalam bahasa Turki itu kita bilang merhaba atau halo. Seperti yang sudah Mas Yudarian sebutkan tadi, nama saya adalah Gilang. Saya asli dari Kediri, Jawa Timur. Dan sekarang berada di Turki, di Kocaeli. Bacanya Kocaeli. C-nya itu kalau nggak ada ekornya berarti dibacanya J. Kalau misalkan C biasa itu ada ekornya itu baru dibaca C. Jadi kalau Kocaeli yang di bawah ini, yang ditulisan Kocaeli University, ini bacanya J. Jadi Kocaeli University. Dalam proses menyelesaikan master degree jurusan manajemen pendidikan. Nah, terima kasih juga buat Mas Yuda yang sudah bantu itu apa namanya promosi Instagram saya, YouTube dan juga tadi. Kalau misalkan di Instagram nanti bilang itu share hal-hal umum, baik itu kegiatan di Turki atau kehidupan sehari-hari yang ada di Turki dan juga hal-hal receh, ya kan. Terus kalau misalkan di YouTube itu bilang kontennya tentang pendidikan, sistem pendidikan di Turki dan informasi-informasi beasiswa. Kalau di TikTok khusus untuk belajar bahasa Turki. Nanti kalian bisa follow salah satunya. Kalau misalkan fokus di belajar bahasa Turki bisa follow TikTok. Gitu. Well, ayo kita mulai. Bentar, kita peregangan dulu. Yang nggak capek. Aku udah duduk lama. Nah, ini kita kenalan ke beasiswanya. Kalau misalkan kalian ingin ke Turki untuk belajar, ada beberapa beasiswa ini. Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan, yaitu Turkey Business Scholarship atau bisa kita kenal dengan beasiswa ITB, beasiswa ISDB, ISDB atau Islamic Development Bank. Ini adalah beasiswa baru tahun 2021. Jadi kesempatan kalian untuk melamar di beasiswa yang ISDB ini itu semakin besar. Kalau Turkey Business kan udah banyak ya, nah ISDB ini masih baru dan jumlah atau biaya yang kita dapat atau duitnya kasarnya gitu itu lebih besar. Tentunya juga ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk apply ke ASDB. Contohnya kalau ya di ASDB itu kemarin yang Gilang dengar, walaupun biaya atau duitnya yang dikasih itu 2 kali lipat dari Turki Besari, tapi kalau setelah lulus kalian harus mengembalikan separuh biaya pendidikan kalian gitu. Kemudian ada LPDP yang dari Indonesia nih. Kalau LPDP ini yang tahun ini yang Gilang tahu itu dia hanya di satu universitas dan satu jurusan minyak atau jurusan tambang gitu antara itu. Aku lupa, nanti bisa kalian cek di website LPDP. Kemudian TDV Turkiye Diyanet Vakfı ini khusus yang teologi Islam. Kalau yang agama-agama cocoknya ke sini. Yang selanjutnya ada Erasmus Mundus. Kalau Erasmus Mundus itu beasiswa kalau misalkan kalian sudah di Turki selama 1 atau 2 tahun, kalian bisa apply Erasmus Mundus untuk ke Eropa yang 1 tahun gitu. Jadi ini bukan pure ke Turki, tapi malah keluar Turki ke Eropa. Seperti itu ya. Dan jalur di kuliah Turki itu memang banyak. Selain beasiswa, kalian juga bisa mandiri. Soalnya biaya mandiri pun sangat terjangkau. Bahkan bisa dikatakan biayaku di Malang, di Universitas Negeri Malang itu lebih mahal daripada aku kuliah di Turki sini. Itu karena bantuan-bantuannya banyak. Dan kalian kalau misalkan mandiri di Turki bisa juga apply YTB. Nanti kalian akan dapat uang saku. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tapi kalau misalkan kalian di Turki pengen jalan-jalan dan nggak pengen tinggal lama, nggak usah apply beasiswa. Karena kalau kalian ke Turki itu sangat mudah sekali, apalagi tiket sekarang ya. Tiket sekarang itu murah banget karena pandemi. Terus proses masuknya untuk orang Indonesia, karena Turki itu tahu orang-orang Indonesia itu sangat hedon banget, ya kan? Apa-apa dibilang cantik, lucu kayak gitu. Jadi mereka pasti banyak mengunjungi Turki, apalagi dengan biaya yang murah. Jadi kalian bisa ke Turki dengan biaya yang murah, terus explore deh Turki, gitu. Biaya terjangkau banget, gitu. Jadi kalau misalkan nggak pengen lama-lama di Turki, hanya pengen menikmati sejarahnya atau tempat-tempat yang estetik ala-ala Instagramable gitu, datang aja buat main, nggak usah lama-lama di Turki mengambil beasiswa. Boleh kalian apply beasiswa di negara lain, kalau ke Turki bisa juga untuk main aja atau mampir. Seperti itu. Lanjut, Gilang akan fokus ke
3 beasiswa dulu. Ini Gilang akan kasih tahu kalian karena beasiswa 3 ini itu yang paling banyak dibicarakan dan juga pembukaannya itu saling berurutan gitu. Kalau ITB untuk S1, 2, dan 3 bukanya tuh Januari sampai Februari, jadi 1 bulan. Nah, abis ini nih buka YTB. Kemudian ISDB featuring YTB. Itu bukanya bulan Maret sampai April. YTB tutup, ISDB buka. Gitu. Terus untuk yang TDV, nah kalau misalkan ada adik kalian yang lulusan SMP terus ingin sekolah di Turki, untuk yang SMA nih, untuk melanjutkan SMA di Turki yang jurusan agama, kalian bisa apply. Jadi nggak hanya S1, 2, 3, SMA pun kalian ada beasiswa yang ke Turki. Tapi jurusannya untuk yang ke agama. Kemudian TDV juga menawarkan beasiswa S1. Untuk SMA dan S1 itu bukanya Februari sampai Maret. Nah, baru tahun ini ada yang baru. Yang pertama adalah TDV itu buka untuk S2, S3, yaitu bulan Juni. Jadi 2 beasiswa ini baru, ISDB dan juga TDV yang S2. Kalian bisa apply antara itu. Dan kenapa beasiswa baru ini sangat apa ya? Harus kalian coba untuk apply, soalnya yang tahu itu belum banyak sebanyak YTB. Jadi saingannya itu tidak sebanyak YTB. Kalau YTB itu saingannya gila-gilaan tuh. Pas buka aja tuh yang ngechat di Instagramnya Gilang tuh sampai bingung mau jawabnya gimana tuh. Kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar milih kira-kira beasiswa apa yang cocok untuk kuliah di Turki kalau kalian pengen ke Turki menggunakan beasiswa. Sebenarnya ada banyak sih selain beasiswa 3 ini, cuma nanti yang paling terkenal ini. Contohnya juga ada beasiswa dari kampus masing-masing gitu. Lalu sekilas tentang sistem pendidikan yang tinggi yang ada di Turki. Di Turki itu menggunakan sistem transfer dan akumulasi kredit Eropa. Hal ini berhubungan dengan Bologna Process. Bologna Process itu secara singkat, kalau misalkan kita lulusan Universitas Turki, kita bisa langsung mendaftar kuliah di Eropa. Karena proses Bologna ini. Kemudian mahasiswa yang ada di Turki itu banyak 7,5 juta mahasiswa untuk yang tahun kemarin, soalnya ini data yang tahun kemarin belum diupdate untuk yang tahun ini, dan bahasa instruksinya enggak harus bahasa Turki. Walaupun kebanyakan bahasa Turki, tapi ada juga yang Inggris, Perancis, dan juga Jerman. Kayak gitu. Jadi masih banyak peluang-peluang kalau kalian pengen kuliah di Turki. Nah, selanjutnya, mengapa pilih YTB atau kenapa harus kita beli ke Turki? Yang pertama, program beasiswa yang komprehensif dan unik. Apa yang membuat beasiswa Turki itu unik adalah tidak hanya mencakup dukungan keuangan, tapi juga menyediakan penempatan universitas kepada penerima beasiswa atau awardee di semua tingkat pendidikan, ya kan? Dan juga di Turki itu kaya akan sejarahnya. Ibaratnya di setiap sudut Turki itu mempunyai apa ya namanya? Cerita sejarah gitu. Mulai dari kerajaan Ottoman, zaman Romawi, terus kemudian zaman Yunani itu ada dan tersebar di berbagai tempat, tidak hanya di Istanbul aja. Kemudian juga multikultural. Kalau misalkan orang Asia ke Turki itu nggak terlalu shock banget. Kalau orang Eropa juga nggak terlalu shock karena di Turki itu percampuran antara Eropa dan Asia. Jadi kita nggak terlalu shock walaupun ada shocknya sedikit. Nanti aku kasih tahu yang bikin nggak betah di Turki itu apa aja. Aku kasih tahu nanti ya. Kalau lupa nanti tolong diingatkan. Kemudian biaya hidup yang terjangkau. Biaya hidup di Jakarta sama di Istanbul itu hampir sama. Bahkan di beberapa kota itu lebih tinggi biaya di Jakarta daripada di Istanbul. Apalagi kalau untuk kantong mahasiswa. Contohnya nih, Gila kan udah di cover beasiswa. Terus transportasinya sebenarnya bayar. Kita harus bayar untuk transportasi. Tapi di pemerintah kotanya Gilang itu memberikan akses kartu gratis untuk mahasiswa asing. Jadi Gilang itu dapat kartu transportasi gratis di sini dan bisa kemana-mana. Mulai dari ujung kota sampai ujung kota itu bisa tidak berbayar. Gitu. Kemudian negara yang ramah, apalagi dengan orang Indonesia nih. Kalau misalkan Gilang itu bilang Gilang adalah orang Indonesia, pasti orang Turki itu kalau ketemu orang Indonesia kayak seneng. Nah ini kenapa kok bisa kayak gitu? Kebanyakan tuh yang Gilang temui, kenapa mereka suka orang Indonesia?
Karena orang Turki yang ketemu orang Indonesia di Arab waktu haji itu mengenal orang Indonesia ramah-ramah gitu. Sering berbagi makanan, sering berbagi apa kayak gitu. Jadi dampak itulah yang terbawa sampai di Turki. Sehingga kita kayak dapat kecipratan kebaikan orang Indonesia dari manapun yang ada di Turki gitu. Jadi pas kita sampai di sini sempat ditraktir apapun, dibawa ke rumahnya, dikasih makanan, bahkan ada yang dikasih uang saku gitu. Mungkin kelihatan melas sampai ya, aku juga nggak tahu. Bisa jadi seperti itu, tapi ya namanya rezeki ya udahlah nggak boleh ditolak ya kan. Kemudian iklimnya tuh nggak ekstrim. Kalau walaupun ini 4 musim, tapi nggak terlalu panas banget, nggak terlalu dingin banget. Kalian bisa menikmati salju dengan suasana yang nggak sampai minus-minus juga sih, tapi masih turun salju. Kemudian sampai sekarang Turki itu masih fokus dalam pengembangan layanan pendidikan. Jadi waktu Gilang datang sampai sekarang itu Gilang memperhatikan sekali bagaimana perkembangan pendidikan di Turki. Dulu pernah nih, jadi waktu semester berapa aku lupa, itu di tempat universitasnya Gilang itu kan setelah ujian akhir semester ada apa ya namanya, kayak ada evaluasi khusus dosen. Aku tuh bilang, Bu, saya kesulitan dengan bahasa Turki yang terlalu cepat. Soalnya hojaku atau dosenku tuh ngomongnya cepat banget. Terus literaturnya yang dipakai bahasa Turki aja kan. Seharusnya bisa pakai bahasa Inggris atau kita ambil dari luar. Terus aku nulis tuh di tempat evaluasi dosen. Nah, di semester selanjutnya aku ketemu sama dosenku lagi. Akhirnya semua literatur itu ambil dari luar negeri. Walaupun semua pakai bahasa Inggris, tapi penyampaiannya dalam bahasa Turki. Tapi setidaknya itu hujaku membaca pesanku. Soalnya pernah aku tanya, loh ini kenapa kok pakai bahasa Inggris tumben gitu? Beliaunya tuh bilang, lah kemarin kan kamu bilang kita harus menggunakan literatur dari luar negeri gitu kan, dan sebagainya. Sakit cerita ternyata Hujaku itu membaca evaluasi itu dan emang benar-benar ditingkatin. Jadi di pembelajaran selanjutnya emang belajar dari pembelajaran sebelumnya, gimana cara nge-treat atau apa namanya mengajar untuk mahasiswa asing, karena bahasa Turki itu yang akademik sedikit lebih butuh effort untuk belajar. Karena kalau di persiapan bahasa itu kita belajar bahasa itu sehari-hari ya kan, gunluk belajar bahasa Turki sehari. Nah untuk yang akademik kita belajar cuma beberapa minggu aja dan selanjutnya belajar di kelas. Jadi Gilang tuh di semester pertama itu sempat keteteran sedikit walaupun bisa menyusul dan nilai itu nggak jelek-jelek amat kayak gitu. Tapi pengembangan layanannya itu bagus, baik di kampusnya masing-masing maupun di negaranya. Kemudian kalau misalkan kalian lulus itu kalian akan bergabung dengan ikatan alumni Turki jaringan global yang besar. Karena mungkin bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Oke lah kalau di Turki belajar ya belajar, kalau giat belajar jangan lupa liburan, kalau liburan ya jangan sampai kebablasan, oke? Soalnya di Turki itu kalau udah liburan bisa bablas sih. Gilang sudah sempat mention sedikit tentang Turki Busnari, Gilang nggak akan bahas lagi di sini. Tapi secara singkat Gilang akan sampaikan kalau beasiswa yang Gilang dapat, beasiswa YTB itu adalah beasiswa pure dari pemerintah Turki, kemudian tidak ada ikatan dinas. Kalau misalkan kalian pengen balik, ya udah balik ke Indonesia boleh. Kalau misalkan kalian pengen stay di Turki, itu juga boleh. Tapi kalau misalkan kalian stay di Turki setelah selesai pendidikan, keistimewaan kalian sebagai mahasiswa itu sudah dipotong. Contoh, kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa banyak diskon, pun itu diskon nonton film di bioskop ada, diskon perjalanan atau kartu transportasi itu ada. Tapi kalau kalian sudah selesai atau lulus, itu kan izin tinggal kalian udah berbeda, kalian untuk kerja. Jadi semua diskon-diskon pelajar itu akan dipotong dan kalian harus membayar penuh. Gitu. Kalian bisa bekerja juga di Turki. Kemudian buka setiap tahun sudah Gilang sampaikan tadi, pendaftaran seleksi pemberangkatan itu dalam 1 tahun. Jadi misalkan Januari pendaftaran, kalau misalkan kalian lolos, Oktober sudah ada di Turki dan belajar bahasa Turki. Kemudian bisa disebut juga beasiswa YTB ini adalah beasiswa tanpa TOEFL dan IELTS karena kita belajar bahasa Turki. Kecuali bagi kalian yang bahasa pengantarnya bukan menggunakan bahasa Turki. Taunya dari mana? Taunya dari sistem aplikasi YTB ketika kalian daftar beasiswa ini.
Apakah nanti menggunakan bahasa Turki atau selain bahasa Turki. Nah, cangkupannya apa aja sih? Gedein dulu. Nih. Jadi kalau misalkan kita apply YTB, kita dapat University and Program Placement. Jadi langsung kalau misalkan lolos beasiswa langsung dapat universitas, langsung nggak beda-beda. Kita daftar universitasnya dulu, daftar beasiswa dulu enggak. Jadi sekali daftar langsung dapat dua-duanya. Kemudian kita akan dapat juga 1 year Turkish language course, kursus bahasa Turki atau kita sebutnya TOMER. Kemudian kita dapat asrama, kalau cowok sendiri, cewek sendiri. Dan juga kita akan dapat academic cultural program, kayak pengembangan diri atau program-program kebudayaan. Contohnya kayak apa ya? Event yang dimana setiap negara itu berkumpul untuk memamerkan kebudayaannya itu. Jadi benar-benar setiap negara yang ada di kota tersebut. Kemudian tuition fee pasti, dapat uang bulanan juga, uang bulanan, terus juga dapat tiket pulang pergi, 1 berangkat dan 1 pulang waktu udah lulus, dan juga asuransi kesehatan. Nah, besar duitnya tuh kayak gimana? Besar duitnya tuh kalau S1 kalian akan dapat sekitar 800 TL. Ini sekitar 150. S1.500.000 sih, kayak terdengar sedikit sih. Tapi ini udah uang saku ya, nggak termasuk asrama. Kalau asrama itu kan udah dapat makan pagi sama siang. Terus makannya dapat dari kampus juga, dapat beasiswa dari kampus. Jadi makan bisa aman. Kalian nggak keluar uang, kecuali kalau mau ke kafe atau ke Starbucks. Itu. Terus kalau untuk master 1.100. Tapi untuk master dan PhD ini kalian dikasih kesempatan, kalian mau tinggal di asrama atau tinggal di rumah kayak Gilang. Kalau misalkan kalian tinggal di rumah, kalian akan dapat uang sewa untuk rumah. Besarannya 500 TL atau sekitar kurang lebih 1 juta kayak gitu. Untuk PhD 1.600, untuk research scholarship buat peneliti kalian dapat 3.000, dan untuk belajar bahasa tuh kalian buat 2.000, dapat dari 2.000 TL. Nah, jadi YTB itu ada 2 program sebenarnya. Yang pertama adalah long term scholarship programs. Yang kedua ada short term. Long itu yang lama, lebih dari 1 tahun. Kalau yang short term itu nggak sampai 1 tahun. Nah, yang long term itu apa aja? Untuk yang long term itu kayak mahasiswa S1 dan juga master dan PhD. Itu yang lama. Karena kita harus tinggal di Turki untuk 1 atau 4 tahun ke depan. Kalau 4 tahun itu kayak S1 dan PhD ya, 4 tahun. Kalau master bisa 2 tahun. Kalau tambah bahasa Turki semuanya tambah 1 tahun, 1 tahun semua. Kemudian yang short term itu yang ada, yang pertama ada Success Scholarship Program, Research dan Turkish Language. Success ini tuh seperti kalau kalian ke Turki itu dengan biaya mandiri, kalian bisa apply YTB. Apply-nya itu yang Success Scholarship Program. Kalian akan dapat uang bulanan dari YTB. Ini untuk yang Success Scholarship Program. Untuk yang research, ini khusus untuk international researchers and academician. Jadi kalau kalian seorang peneliti ingin meneliti di Turki, apply ini. Nanti dapat duit sejumlah yang Gilang sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kalian bisa dapat beasiswa untuk belajar bahasa Turki saja. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Misalkan kalian sebagai karyawan suatu perusahaan di Turki, mungkin kalian butuh bahasa Turki yang lebih, kalian bisa apply beasiswa ini. Kayak gitu. Nah, untuk dokumennya seperti ini, sama kayak beasiswa-beasiswa yang lain, ada ID, ada foto, national exam score. Kalau misalkan sekarang tahun ini gitu ya, nggak tahun ini atau tahun kapan aku juga lupa. Kalau misalkan nggak ada ujian nasional, nanti bisa diganti dengan sertifikat atau dokumen yang lain. Nanti tunggu aja kabarnya untuk update yang terbaru. Ada diploma academic transcript, international exam score. Ini tergantung jurusan yang kalian apply dan juga universitas. Taunya dari mana? Taunya dari sistem aplikasi YTB. Jadi nanti kalian waktu buka, sekarang lihat yang ini. Apakah butuh international exam scores atau enggak. Language score jika dibutuhkan juga. Kalau enggak butuh ya langsung apply bisa. Research proposal ini untuk PhD. Kalau untuk S2 juga research proposal. Kalau ini kan research proposal sama example of your written work ya. Kalau PhD. Kalau S2 cuma research proposal. S1 dapatnya nanti motivation letter. Seperti itu. Nah, kemudian ini
Selanjutnya ada Turkish Lawsuit Available to Citizen. Jadi untuk seluruh negara yang bekerja sama dengan Turki nanti bisa apply ini. Kemudian ini minimum level akademik. Untuk yang minimum level of academic ini maksudnya nilai rata-rata kalian itu untuk mau apply S1 minimal harus 70. Misalkan nih, kita kan nilai tertingginya 100 ya. Jadi rata-rata itu harus 70 nilainya di raport kita. Kalau kalian ingin apply yang jurusan kedokteran atau apa ya, perawat, itu rata-rata kalian harus 90. Untuk yang master dan PhD itu rata-rata 75%. Ini 75% ini. Kemudian ini nih yang paling penting adalah kriteria minimal untuk usia. Untuk S1 itu di bawah 21. S2, master dan full program sudah tertera di sini. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Kalau misalkan kalian masih sempat daftar, silakan apply. Dan ini sudah ada kriteria untuk tahun. Kira-kira tahun ini aku masih bisa nggak? Seperti itu. Nah, untuk seleksinya, kalau untuk seleksi itu nggak seperti yang ditampilkan di layar ini, bisa disingkat menjadi ada 2. Ada seleksi administrasi di nomor 1 dan juga di nomor 3, interview. Kalau lolos interview dan administrasi, langsung berangkat ke Turki. Gitu. Nah, di dalam aplikasi YTB itu isinya seperti ini. Hanya seperti ini, teman-teman. Ada patient information, education information, preferences, ada language skill, dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak sorotan itu yang bagian letter of intent mungkin. Letter of intent, terus award project certificate kalau punya bisa ditanjungkan, kalau enggak ya enggak, enggak apa-apa. Work experience, tesis, akademik, dan lain sebagainya ini banyak ditanyakan juga. Voluntary activity juga banyak ditanyakan. Sisanya udah sama, nanti mudah apply-nya. Nah, isinya letter of intent itu apa aja sih sebenarnya? Isinya letter of intent itu kayak gini nih. Title of the study, di sini udah jelaskan. Untuk mengisi title of the study itu apa aja, jadi ini ada di keterangannya. Ini. Terus yang kedua itu ada the analysis of the issue. Nanti isinya apa aja, ini ada dijelasin. Jadi kita tuh sebenarnya buat letter of intent itu mudah banget karena di sini sudah dijelaskan isinya itu apa aja sih gitu. Research method. Jadi metode riset kita itu apa aja? Di sini sudah dijelaskan. Contohnya seperti ini, bla bla bla. Minimum 75, maksimum 300. Itu dan general structure of the study. Terus yang kelima, ini buat S2 ya, maaf. Buat S2 seperti ini. The academic contribution of the study. Terus yang keenam ada literature review. Terus ini juga tambahannya. Nah, untuk S1 ini ada selanjutnya nih. Nah, untuk S1 tuh seperti ini. Ini untuk S1 dalamnya seperti ini. Tapi di sini ada nih, udah aku gedein. Untuk S1 yang ditanyakan ini. Please explain your expectation from higher education in Turkey and your plans for after graduation. Kemudian please indicate why you have to choose Turkey for the higher education. Dan yang terakhir, please indicate why you have to choose the particular department and your knowledge about this department. Kayak gitu. Ini untuk S1. Lalu kalau misalkan kita berbicara mengenai pembimbing dan juga profesor. Yang pertama, beliau itu open-minded. Ini yang Gilang alami ya teman-teman. Jadi beliau itu, pembimbing kita itu pasti yang open-minded. Tahu bahwa kita mahasiswa asing, kadang kita kesulitan bahasa, atau kesulitan menyampaikan pikiran, tapi sebenarnya bisa. Orang Indonesia itu benar-benar, aku bisa katakan pinter. Bener. Aku sampai pernah bilang kayak gini, kalau misalkan ini pakai bahasa Inggris di kelas, kalian akan aku libas semuanya. Pernah aku dalam hati bikin kayak gitu, karena waktu itu tuh aku mau beradu argumen, tapi apa yang ada di otak sama yang keluar dari mulutku itu berbeda gitu. Jadi aku kesel. Sempat aku bilang, kalau misalkan pakai bahasa Inggris, aku libas kalian semua gitu. Tapi profesor itu selalu mengerti kalau misalkan kita mahasiswa asing. Dan kemudian diajak belajar bersama. Pada semester 1 aku memang kesulitan berbahasa Turki. Kemudian di semester 2, pembimbingku itu mengajak aku untuk masuk ke kelasnya anak S1. Jadi aku jadi asisten dosen gitu. Terus aku gini, kalau nggak diambil nanti aku nggak belajar bahasa Turki, kalau diambil nanti aku mati di kelas. Jadi aku coba, ya udah nggak apa-apa mati di kelas, yang penting belajar itu. Akhirnya aku ikut dosenku untuk masuk ke kelas S1 ngajar, dan aku ngasih contoh dengan bahasa Turki yang terbata-bata. Tapi dosenku itu
apa ya, memperlakukanku itu enggak seperti kamu itu kurang pintar, kurang apa tuh enggak. Dia selalu bisa. Kalau misalkan aku salah bahasa Turki itu beliau bisa apa ya, membuat hatiku tuh enggak mikir kalau kamu itu bodoh tuh enggak, cuma kamu itu belum lancar aja gitu. Jadi enak aja diajak belajar di kelas itu sampai 1 semester. Jadi aku menemani dosenku, kemudian selalu aktif. Beliau itu selalu tanya gimana perkembangan dan lain sebagainya. Dan juga beliau itu selalu penasaran, selalu ingin tanya pendapat, selalu tanya kalau di Turki seperti ini, kalau di Indonesia gimana gitu. Tapi kalau misalkan soal urusan politik, aku selalu menghindari itu. Soalnya aku nggak pandai politik, dan kadang orang Turki itu kalau berbicara tentang politik, itu sedikit agak menggebu-gebu. Jadi aku nggak menjawab untuk yang ranah politik. Kalau misalkan tanya yang agama, kayak gitu ya oke lah. Dan juga nggak baperan. Nggak, kalau misalkan beliau bilang nggak suka, ya bilang nggak suka. Pernah aku buat paper, dia bilang papernya kurang bagus ya di depanku langsung gitu. Jadi aku perbaiki ini, jadi nggak di belakang gitu. Jadi langsung. Dan juga aku bilang aku tuh kebingungan dengan materi ini. Jadi habis aku bilang terus dikasih tahu caranya mengerjakan itu seperti ini. Jadi beliau itu profesor atau kita tuh nggak baperan kalau di Turki. Udah open minded, enak banget. Dan juga disiplin. Kalau misalkan kalian disiplin, semuanya akan berjalan dengan lancar dan akan dibantu. Ntar kita istirahat dulu. Yang mau minum silakan minum dulu, ya kan? Kalau minum teh silakan minum, kalau minum air silakan minum sambil kita lihat ini, oke? Udah cukup, udah minum, kita lanjut dulu, tinggal dikit lagi, oke? Well, saatnya kita masuk ke tips dan trik belajar di Turki bagian pertama. Nah ini teman-teman, jadi yang perlu kalian perhatikan sebelum memilih Turki, itu yang pertama adalah alasan dan motivasi yang kuat itu kalian apa? Kalian harus tanya benar-benar, jangan sampai hanya karena ingin kuliah di luar negeri, jangan sampai karena pengen lihat salju, jangan. Mending kalau misalnya pengen lihat salju dan pengen keluar negeri, ya udah datang aja dengan duit kalian, nggak sampai habis banyak, nggak sampai 5 juta kok. Nanti kalian bisa just tip, ya kan? Just tip udah lebih untung tuh, udah banyak just tipnya daripada harga pesawat kan. Kemudian rencanakan dengan sangat matang. Nanti aku ke depannya gimana dan lain sebagainya. Cari informasi super lengkap. Mending cari-cari sekarang daripada nanti menyesal. Oke? Jangan lupa untuk membaca. Jangan tanya mulu, kalian nggak baca. Ini paling sebel. Padahal di web resminya ada, tapi mesti tanya. Jadi kalian harus baca. Oke? Ini udah calon awardee loh ya. Jadi kalian harus baca dulu, baru bertanya yang nggak paham. Jangan tanya dulu baru baca, oke? Lalu kenali program studi. Kalau misalkan kalian ke Turki, pilih benar-benar universitas yang terbaik, pun juga jurusan yang terbaik, misalkan yang rankingnya itu dunia yang baik, di mana di universitas apa, jurusan apa, pilih yang itu. Jadi kalau sekalian terjun, ya terjun yang bagus. Lalu yang kedua ini, cari informasi beasiswa yang utuh dan banyak, jangan satu. Misalkan kalian cuma tahu YTB, cari yang lain pasti ada kok, dan tanya-tanya gitu. Misalkan kalian contohnya gini, aku pengen di Istanbul, aku pengen di Ankara, gitu kan?
follow PPI masing-masing wilayah. Biasanya mereka tuh ngasih informasi beasiswa dari kampus-kampus yang ada di wilayah mereka. Gitu. Jadi nggak hanya YTB, nggak hanya TDW, ASDB, gitu. Cari informasi beasiswa yang lengkap. Kalau misalkan kalian pengen mandiri, oke, dan juga pertimbangkan kemampuan finansial kalian. Kemudian ketahui jadwal dan alur pendaftaran. Jangan sampai terlewat, jangan sampai berdesak-berusuk gitu, harus dipersiapkan. Kemudian cari info kota tujuan. Kira-kira kalau di Istanbul nanti enaknya apa, nggak enaknya apa. Kalau di kota kecil enaknya apa, nggak enaknya apa. Bisa tanya-tanya itu. Dan juga fokus kuliah. Ya udah, kuliah dulu fokusin. Kalau udah, habis itu cari duit gitu. Kalau misalkan nggak gitu, takutnya fokus kita itu berubah gitu. Takut kalau udah senang cari duit di Turki, karena cari duit di sini bayarannya dolar, ntar kuliahnya jadi nggak selesai-selesai, ya kan? Kalau misalkan ada apa-apa, bilang aja ke supervisor. Soalnya supervisor itu ibarat kayak orang tua gitu. Kalau ada apa pasti dibantuin. Pernah aku bilang ke hujaku ya, guruku, dosenku bilang gini, waktu aku masuk ke kelas, loh tumben kamu nggak pakai kacamata kan? Aku kan biasa pakai kacamata. Aku bilang kacamata aku rusak, hujak bu gitu. Terus hujaku bilang gini, kalau kamu nggak punya duit pengen kacamata, ini aku kasih duit, nggak apa-apa, kamu bilang aja, sampai digituin. Jadi sampai kalau ada apa-apa emang benar-benar dibantu. Karena orang yang berkecimpung dengan kita, masuk internasional itu pasti tahu kita dari jauh, kita dari apa, butuh apa gitu. Kalau ada apa-apa, siapa yang akan dihubungi kalau nggak mereka gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa sharing ke supervisor atau uja kita. Pasti nanti insya Allah akan dapat titik temu. Gitu. Dan Gilang mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah stay sampai sekarang. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa DM di Instagramnya Gilang. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial medianya Gilang. Aku kembalikan ke Pak Moderator, Mas Yuda. Oh iya, terima kasih Kak Gilang atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi. Sekarang sudah ke tahap sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut lagi tentang beasiswa yang telah dipaparkan Kak Gilang tadi, bisa raise hand terlebih dahulu, lalu saya akan mempersilahkan untuk menghidupkan mic-nya. Ya teman-teman yang ingin bertanya. Monggo yang mau bertanya, mumpung ketemu, bisa private nanti tanyanya, ya kan? Pokok jangan tanya cari cewek di sini. Itu Aku Kak juga bingung. Ada yang tanya Kak dari Kak Agustian Ramadana Putra. Silahkan Kak, dinyalakan mikrofonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Gilang. Perkenalkan dulu ya, nama saya Agustian Ramadana Putra. Saya asli dari Kalimantan Selatan. Sangat senang sekali malam ini bisa sharing-sharing, mendengarkan paparan dari Mas Gilang. Karena kebetulan Mas Gilang, saya ini juga bidangnya manajemen pendidikan. Jadi saya ini sekarang lagi kuliah master juga manajemen pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta seperti itu. Nah, jadi rencana saya pengen ngambil master kedua saya di Turki seperti itu Mas Gilang. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah beasiswa di Turki, entah itu YTB atau beasiswa yang tadi Mas sebutkan itu memungkinkan untuk mahasiswa seperti saya? Apakah nanti judge juri atau yang tes dari wawancara beasiswa itu, apakah mereka bertanya sudah pernah S2 belum, atau pertanyaan yang like that gitu. Nah,
Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin bertanya tentang side job untuk di Turki, Mas. Apakah memungkinkan seorang mahasiswa master dan juga award di beasiswa itu untuk mengambil side job kayak gitu? Karena rencana nanti saya akan boyong istri juga ke sana kayak gitu. Baik, itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator langsung dijawab atau gimana? Langsung saja Mas dijawab. Oke, salam kenal Mas Agustian. Aku juga pernah punya teman yang dari UNY ya, Yogyakarta tuh. UNY. Oke, Mas. Sekarang dia melanjutkan S3 baru dapat beasiswa deh mana? Di Tiongkok. Itu aku lupa namanya. Oke, itu yang pertama. Apakah para pewawancara akan tanya academic background? Kalau misalkan Mas Agustian nanti isi formulirnya ada S2, tapi apply S2, bakal ditanya. Tapi kalau nggak melampirkan, nggak akan ditanya. Jadi pertanyaan kita itu dari prism yang kita isi. Itu Mas. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan kita masukkan mungkin akan ditanya, kalau nggak bisa jadi enggak. Dan waktu aku wawancara itu pertanyaan itu di luar ekspektasi semua. Jadi nggak tanya secara mendalam gitu. Bahkan ditanya di Kediri itu bisa tanya apa ya? Aku bilang saking dedeknya adanya Gunung Kelut saja gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu menakutkan kalau wawancara. Kemudian yang kedua side job. Nah 1 bulan yang lalu aku ada meeting sama ketua KJRI di Istanbul. Jadi kita itu di Turki bisa kerja sampingan. 1 minggu itu kita dapat jam, kalau misalkan mahasiswa internasional itu 10 jam seminggu. Tapi itu yang resminya ya. Tapi kalau nggak resmi itu banyak sih sebenarnya Mas. Kayak nggak bilang gitu. Itu bisa sembunyi-sembunyi gitu. Apalagi contohnya kalau misalkan Gilang itu kemarin bantu translate orang yang operasi rambut, itu kan dari Indonesia. Mereka butuh translator, itu aku bisa nemenin mereka selama 3 hari, lalu terus dibayar pakai dolar gitu kan. Itu juga menggiurkan, tapi juga enak juga ya dikasih dolar. Banyak pula bisa beli barang-barang. Dan itu nggak bilang, jadi oke lah gitu. Dan juga ada juga yang jadi pemandu wisata. Kalau pemandu wisata otomatis nanti kita dapat perlindungan kayaknya tuh dari situ. Tapi yang nggak resmi pun ada. Nah, kalau misalkan Mas itu bawa istri dan melamar S2, nanti akan dapat bantuan perumahan itu dari YTB sebesar 500 dapat. Jadi nggak harus tinggal di asrama. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Ada yang ditanyakan lagi nggak, Mas? Mumpung kita ada di sini nih. Berarti kalau boyong istri tuh possible ya Mas untuk mahasiswa kayak gitu? Bisa sih, tapi biar lebih hematnya kan ada 2 ya. Kalau misalkan lebih hemat lagi, jadi kalian bisa sewa apartemen ini 1, tapi dihuni oleh Mas Agus sama istri dan juga orang lain. Jadi sewa rumahnya itu bisa dibagi. Contohnya nih Gilang sewa rumah 2+1, itu kamar tidurnya 2 sama ruang tamunya 1. Itu diisi 3 orang. Gitu. Jadi itu lebih murah. Jadi bayarnya itu habisnya buat sewa air, sewa apartemen, sewa listrik, wifi itu 300-an. Jadi sisa dari uang bantuan itu masih sisa 200. Contohnya gitu. Jadi bisa dipertimbangkan lagi. Ataukah kalian mau tinggal bersama istri, Mas Agus tinggal bersama istri itu mau rekrut orang lain atau enggak. Dan juga biasanya di kampus itu ada rumah yang disewakan khusus untuk mahasiswa. Jadi lebih murah banget, Mas. Kalau sama bawa istri, terus di kampus sampean ada perumahan khusus mahasiswa, yang khususnya bawa istri, nanti bisa di sana dan itu lebih terjangkau banget dan itu memungkinkan. Tapi itu nggak banyak universitas yang ada, gitu. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama, nanti kalau ada pertanyaan bisa DM aja Mas. Baik, siap. Baik, ada
pertanyaan selanjutnya nih Kak di kolom chat dari Kak Hanif Kartika. Malam Kak, saya Tika mau bertanya, saya tertarik ambil PhD untuk beasiswa S2 yang Mas sampaikan tadi kecuali LPDP, apakah ada bentuk kewajiban mengembalikan atau program mengabdi sebagai ganti dari beasiswa tersebut? Makasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Pertanyaan dari Kak Hanif. Iya, Kak. Pertanyaan dari Kak Hanif Kartika di kolom chat. Oke, untuk beasiswa yang disebutkan tadi, kecuali ISDB atau ISDB, itu nggak ada kewajiban harus ikatan dinas atau harus balikin. Tapi kalau ISDB, dia itu dapat beasiswanya 2 kali lipat. Misalkan YTB dikasih duit 1,5 juta, ISDB dapat 2 kali lipat, dapat 3 juta. Terus bantuan perumahannya kalau nggak benar itu dapat 1.000, 2 kali lipatnya semua dari YTB. Tapi di akhir nanti kalian harus balikin setengah dari habisnya biaya kuliah kalian. Nah, bayarnya ini setelah kalian dapat kerja. Nah, jadi itu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau mau apply ISDB itu adalah kira-kira balikin duitnya itu teknisnya seperti apa. Dan kebetulan di universitasku itu ada 2 orang yang menerima ISDB. Mungkin nanti aku akan buat konten tanya-tanya tentang ISDB secara keseluruhan, melihat dari kontrak yang mereka tanda tangani. Gitu. Soalnya ini beasiswanya baru ya. Jadi aku juga belum eksplor terlalu lebih dalam tentang ISDB ini. Kalau yang lainnya nggak ada harus balikin apapun dan bisa bebas kemanapun. Itu. Baik, apakah sudah cukup menjawab, Kak? Kak Tika. Oh, ada lagi pertanyaan, Kak, dari Kak Tika tadi. Feedback-nya jadi harus kerja dulu di sana ya, Kak, buat pengembaliannya. Nah, itu bagaimana, Kak? Itu nggak harus kerja di sini. Nggak harus kerja di Turki maksudnya. Jadi setelah kalian dapat kerja entah di manapun nanti kalian bisa balikin. Tapi bisa juga seperti ini nih. Kalian kan dapat uang itu 2 kali lipat. Bisa di save langsung untuk setengahnya buat balikin. Jadi setelah lulus itu Mas langsung balikin gitu. Paham nggak maksud aku? Kan dapatnya misalkan aku seorang YTB aja bisa save uang dari uang beasiswa YTB, apalagi kalian. Jadi kalian dapat beasiswa ISDB 2 juta gitu ibarat. Yang 1 juta langsung disisihin buat balikin dana. Jadi kalau misalkan kalian sisihin selama kalian kuliah nanti bisa balikin on time, nggak harus sampai kerja. Jadi mungkin bisa seperti itu. Tapi kedepannya aku juga mau melihat orang SDB ini di tempatku ada 2, gitu. Oh iya Kak. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan untuk raise hand. Dipersilahkan kepada teman-teman yang pengen bertanya lagi. Oh ya, ada dari Kak Ahmad Albar. Dipersilahkan Kak untuk on mic. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Kak. Izin bertanya. Saya Ahmad Albar, Al dari Makassar, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, Kak. Mau nanya tentang letter of intern-nya tadi. Apakah letter of intern-nya tadi sama dengan motivation letter atau karena saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaannya malah mungkin lebih mirip ke proposal penelitian begitu, Kak? Atau bagaimana tentang LOI-nya tadi? Terima kasih, Kak. Oke, Mas Ahmad. Jadi untuk S1, 2, dan S3 itu sedikit berbeda. Kalau misalkan S1, mungkin bisa dikatakan motivation letter. Kenapa kalian kuliah di Turki, alasan pilih Turki itu kenapa, itu untuk S1. Tapi untuk S2, S3, itu malah condong ke proposal penelitian. Jadi itu bedanya itu. Tapi tenang aja, waktu kalian ngisi itu, pasti ada deskripsi di belakangnya. Contoh, sebutkan judul kalian. Nanti deskripsinya judul yang kamu tulis untuk proposal penelitian itu apa. Nah, walaupun kita nulis di aplikasi ada tapi beliau bilang salam ke kalian semua.
Ada aja ini mel ikut-ikut kamera. Ya udah kita lanjut. Bingung gue. Sampai mana tadi? Lupa. Balikin dulu. Tadi sampai mana aku bilangin? Untuk S2 dan S3 itu lebih condong ke riset proposal. Itu pokoknya. Itu aja Mas Ahmad Albar. Ada yang kurang paham nggak? Langsung ditanyakan aja nih, mumpung kita satu layar. Baik Kak, mau lanjut lagi. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Nah, bertanya juga tentang standar tadi. Ada standar nilai 75% untuk misalnya melanjut S2 dari nilai S1. 75% dari nilai S1 itu maksudnya gimana ya Kak? Nilai keseluruhan atau gimana? Karena kan kalau di kita kan pakai GPA gitu, IPK gitu Mas. Jadi gimana Mas? Terima kasih. Oke. Jadi contohnya kalau misalkan aku mau apply S1 nih, aku dari SMA dan SMA itu menggunakan rata-rata kan 100 ya, maksimal 100 atau pakai 10 gitu. 70% dari 100 bisa dikatakan 70 lah gitu lah. Kalau misalkan 4, jadi 70% dari 4. Dari IPK itu berapa? Kayak gitu. Jadi 70% dari nilai maksimalnya kita. Kalau kita pakai IP 4 ya, jadi rata-rata IP kalian kalau mau apply ini harus 3, berapa gitu. Misalkan 3,25 atau 3,5 seperti itu Mas. Jadi dihitungnya dari maksimal. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Mas Gilang. Terima kasih. Oke, lanjut Kak. Ini ke kolom chat lagi. Di sini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau kita yang mau masih S1 dan mau S2 di Turki, kira-kira apa yang perlu banget dipersiapkan dan apakah IPK juga berpengaruh? Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, untuk yang dipersiapkan, aku mau itu aja ya. Aku mau share screen lagi, nanti biar enak. Kelihatan ya teman-teman? Jadi isi aplikasi beasiswa itu seperti ini. Mulai dari yang personal information, education information ini udah aman, preferences aman. Terus ada language skill aman. Kalau misalkan kalian punya kecakapan bahasa lain atau skill bahasa selain bahasa Indonesia, sertakan di sini. Bahasa Inggris lebih bagus, bisa bahasa Rusia lebih bagus. Kemudian letter of intent, good question, family information ini udah nggak apa-apa, kontak info current, academic qualification. Nah ini yang bisa dipersiapkan itu kalian bisa persiapkan award kalian atau project kalian atau sertifikat kalian. Kalau misalkan kalian pernah ikut award pun nggak jadi juara, bisa disertakan. Kayak Mas Wahyu nih, founder dari Cendika Indonesia, bisa tuh disertakan dan itu mungkin bisa menambah peluang untuk keterima beasiswa ini. Kemudian work experience, kalau misalkan kalian ada work experience di salah satu di instansi itu akan menambah peluang. Aku punya teman satu angkatan aku, dia itu kerjanya dulu sebagai honorer di di pemerintah Bandung. Dia itu apply jurusan komunikasi dan dia lolos. Jadi work experience kemudian rekomendasi itu dia ambil dari bosnya. Dan itu dia lolos. Aku juga nggak tahu 100% apakah itu yang membuat lolos ataukah yang lain, tapi kalau misalkan kalian bisa persiapan yang baik dalam hal work experience atau internship experience, itu boleh. Kalau misalkan kalian punya buku, boleh tuh disertakan, nanti tulis aja kalian pernah terbit buku apa, terus conference papernya itu apa, kalian boleh sertakan. Nah, kejadian waktu Gilang tuh wawancara di Jakarta. Jadi saingan-saingan Gilang itu bawa buku-buku banyak gitu. Terus bawa paper reference banyak gitu. Dan aku sampai kecil hati, ya pun saingan aku bawa banyak, terus aku cuma bawa 1 lembar
kertas buat presentasi kayak minder gitu. Tapi alhamdulillah rezekinya datang ke aku, jadi aku keterima duluan gitu. Kalau ya teman-teman yang lain aku belum sempat tahu lagi. Terus kalau misalkan kalian ikut aktivitas volunteer, sertakan gitu. Jadi kalian bisa genjot di situ di bagian volunteer activity, yang bagian nih tesis academic paper dan lain sebagainya ini, work experience, award project, kayak gitu. Kalau letter of intent ini pasti ya, yang pasti dikerjakan. Jadi nanti dipersiapkan kalau sudah muncul. Bisa jadi letter of intent ini itu berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini pun dipersiapkan dari jauh-jauh hari, bisa, tapi takutnya nanti bleset. Nah, untuk S2 dan S3, itu kalau kalian punya rancangan proposal, itu insya Allah bakal berguna kok di aplikasi ini, dan itu pasti ditanyakan. Menurut Gilang, soalnya dari 3 tahun ini Gilang lihat emang yang ditanyakan itu proposal penelitian gitu. Kurang lebih itu aja sih. Ini Kak, ada lagi pertanyaan lanjutan. Untuk beasiswa YTB, apakah bisa untuk seluruh jurusan atau bidang ilmu selain pendidikan, semisal bidang ilmu ekonomi, sosial, dan lain-lain? Bagaimana bisa. Oke, bisa di semua jurusan, dan universitasnya pun banyak menyediakan jurusan. Kadang ada jurusan yang aneh, tapi aku lupa kemarin diceritain jurusan yang aneh. Lupa. Banyak kok. Nggak hanya jurusan IPA, jurusan IPS, teknik pun banyak. Tapi kalau misalkan kalian orang teknik pengen ambil di Turki, itu aku sangat rekomendasi. Soalnya orang-orang di Turki itu, dari sudut pandangnya Gilang, mereka suka pakai produknya sendiri. Walaupun ada beberapa yang dari luar, tapi mereka suka sudah pakai produknya sendiri. Nah, kesempatannya apa? Kalau misalkan kalian dari teknik, mungkin mesin atau industri, kalian bisa magangnya langsung di sini. Kalau bagus, cepat tahu ditarik kerja, ya kan? Bayarannya kalau internasional udah pakai dolar. Gitu, dan dolar lebih tinggi daripada Indonesia dan Turki. Terus kawin di sini, udah deh beres. Ya, terima kasih Kak. Jadi ini ada lagi pertanyaan dari Kak Hanif Kartika, nanya lagi Kak. Tingkat keberhasilan buat lolos beasiswa berapa persen Kak? Dan apa aja yang dipersiapkan untuk program S3 atau PhD? Bagaimana tuh Kak? Kalau S2 dan S3 itu banyak banget, insya Allah. Gilang bisa katakan banyak, soalnya yang apply itu nggak sebanyak S1 gitu kan, apalagi anak-anak S1 itu duduk banyak yang tanya, pasti banyak yang apply. Kalau S2 S3 itu kesempatannya lebih besar dan lebih banyak, soalnya Turki itu mereka sedang ibaratnya menggenjot publikasi yang internasional buat menaikkan ranking mereka. Jadi mereka itu butuh apa ya namanya, kayak penelitian atau paper-paper yang harus dipublikasi internasional. Kalau misalkan universitas mereka masuk ke paper yang bagus, kan nilainya kan akan lebih gitu ya. Apalagi mahasiswa internasional itu pasti membawa bahasa asing setidaknya gitu, minimal lah bahasa Inggris. Jadi sangat banyak, sebanyak apa persennya aku juga kurang tahu, tapi pasti dibuka lebar untuk S2 dan S3. Dan yang perlu dipersiapkan untuk S2 dan S3 itu adalah itu LOI paling penting itu, dan kira-kira kamu mau research apa gitu. Dan juga selain itu ada track record kalian. Kalau mau PhD itu selama S2 kalian udah publikasi apa sih, itu sangat membantu banget. Kurang lebih yang dapat dari sudut pandang Gilangnya itu. Soalnya mahasiswa S3 di sini tuh kayak sekali ketemu tuh kayak ya ampun mereka kritis banget gitu. Sekritis sih itu daripada aku. Dan juga di Turki teman-teman aku lupa. Aku kan jurusan pendidikan, jadi PPI Turki itu ada grup khusus jurusan pendidikan. Jadi aku manajemen pendidikan, aku ketemu orang yang jurusan pendidikan lain gitu. Kalau misalnya kalian teknik, kumpul sama orang-orang teknik. Jadi satu Turki nanti bisa sharing SD yang sama di jurusan kalian yang sama juga. Gitu. Ini Kak, ada pertanyaan sebelumnya. Ini gimana dengan bidang ilmu psikologi Kak? Soalnya teman-teman psikolog emang banyak yang sekolah di Eropa tapi masih awam dengan Turki. Bagaimana Kak?
Oke, untuk jurusan psikolog ya, aku nggak terlalu tahu untuk psikolog di Turki. Kemarin sempat dengar dari teman aku, dia mau apply psikolog, tapi kualitasnya itu aku belum tahu. Kalau misalkan yang bagus di Eropa, tapi di Turki itu masih dipertanyakan, gitu. Jadi memang belum ada temanku yang belum real ada. Kemarin temanku cuma bilang aku mau apply psikologi di Sakarya, ya kan? Tapi sebagus apa dari Eropa itu aku belum tahu. Kalau misalkan kamu punya apa namanya kesempatan apply di Eropa, beasiswa Eropa, dan itu lebih baik rankingnya, jurusan itu lebih baik rankingnya di Turki, mending apply di itu aja. Jangan karena Turki itu lebih ramah atau apa karena negara Muslim, itu jangan. Soalnya negara di Turki sudah sekuler banget, jadi nggak seperti yang kalian bayangkan kalau misalkan kalian ke Turki, dan juga kalau pendidikan sekalian yang bagus, gitu. Soalnya kan makan tahun ya. Kalau ke Turki main aja, apalagi kalau udah dapat Schengen bisa ke Turki. Kalau ke Turki mau ke atas, aduh, Schengennya berat, lira pakai euro, ya ampun, lebih dari dolar pula. Mikir gue mau ke sana. Oke, lanjut Kak. Ini ada pertanyaan lagi Kak, tambahan dari Kak Agustian Ramadana. Tadi sempat disinggung tentang Erasmus. Nah, untuk apply ke Eropa, untuk Erasmus untuk apply ke Eropa, berarti kalau apply itu berarti double scholarship. Jika apply berarti di double kampus juga dan dapat double degree juga. Nah, bagaimana itu, Pak? Oke. Untuk Erasmus, jadi teman aku orang Indonesia juga banyak yang apply di kampusku juga, tapi aku kemarin nggak apply. Soalnya pas pandemi, aduh online aku males. Aku padahal pengen jalan-jalan ke Eropa gara-gara Erasmus. Niatnya Gilang tuh jahat banget. Gitu kan. Jadi gini, tahun kemarin YTB itu melarang kita untuk double scholarship. Jadi double apa lembaga itu nggak boleh. Nah, kemudian YTB itu membolehkan kita untuk apply Erasmus. Jadi misalkan aku udah 2 tahun di sini, tahun ketiga aku apply Erasmus, 1 tahun di sana, kemudian balik ke Turki, itu boleh. Nah, untuk masalah degree, aku kurang tahu ini. Apakah waktu apply Erasmus itu kita internship, atau emang lanjut kuliah dengan jurusan yang sama, cuma di universitas yang berbeda? Paham nggak maksud aku? Jadi aku kurang begitu memahami, aku harus riset lagi untuk yang double degree ini. Gitu. Soalnya cuma 1 tahun ya. Jadi informasi dari Erasmus dari Gilang cukup itu aja sih. Kalau double-nya kurang tahu. Tapi YTB sangat mempersilahkan. Pun untuk S1, S2 dan S3. Kalau udah Erasmus ya udah sekalian saingan ke Eropa. Jahat. Gimana Kak Agustian, apakah ada feedback lagi? Eropa kan mayoritas kurikulum S2-nya cuma 1 tahun, Mas Gilang. Benar sekali. Benar sekali. Aku kemarin pernah lihat ya MOU universitasku dengan MOU universitasku dengan universitas yang ada di Eropa. Dan universitas yang bekerja sama dengan universitas itu nggak semua Eropa, jadi cuma beberapa. Aku pengen apply ke Jerman ya kemarin, tapi nggak ada gitu. Dan itu juga tergantung Mas, kalian sampean harus lihat universitas sampean yang ada di Turki itu bekerja sama dengan universitas mana aja. Kalau misalkan yang double degree aku kurang tahu itu. Belum tanya sejauh itu. Apakah sudah cukup menjawab, Kak? Kalau sudah cukup menjawab, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Teman-teman bisa untuk raise hand jikalau ingin bertanya lagi. Jikalau tidak ada pertanyaan, apakah sudah bisa kita akhiri? Mungkin Aku mau menambahkan dikit. Iya, Mas. Habis ini kan OTW musim gugur, habis itu winter. Kalau misalkan winter biasanya ada banyak kegiatan di Turki yang menghadirkan orang-orang internasional. Kalau misalkan kalian mau apply,
coba pantengin Instagramnya YTB ataupun PPI Turki dan Istanbul. Siapa tahu kita ketemu di depan Hagia Sophia atau di Kapadokia kan, waktu musim salju. Tapi kalau di Kapadokia salju-salju balonnya nggak terbang, kedinginan. Ya, terima kasih Mas Gilang atas paparannya tadi. Apabila tidak ada pertanyaan tadi kan dari teman-teman, mungkin Mas Gilang nih yang terakhir mungkin bisa menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih. Jadi closing statement dari Gilang itu, jangan apply beasiswa karena pengen keluar negeri, apply yang paling bagus kalian, biar nggak buang-buang waktu. Nggak harus di Turki kok. Di Turki kan biayanya murah ya kalau ke sini. Ya udah bisa main-main gitu. Kalau misalkan di Turki itu ada yang bagus banget jurusannya, ya udah apply. Gitu. Tapi kalau mau coba-coba, kayaknya jangan deh. Gitu. Soalnya eman-eman gitu. Pun Universitas Indonesia ada yang lebih baik daripada universitas yang ada di Turki, dan itu banyak. Nggak hanya universitas ternama, universitas swasta pun yang ada di Indonesia kadang lebih bagus dari universitas negeri yang ada di Turki, beneran itu. Karena bisa cek di ranking universitas yang internasional itu, lupa aku namanya, QS World atau apa ya, itu. Semangat menggapai cita-cita, dan semoga barokah dan bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Kak Gilang yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Semoga semakin menambah semangat dan motivasi kita untuk terus berprestasi dan meraih mimpi. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari paparan tadi. Yang pertama, ada beasiswa Turki yang bisa di-apply. Di Turki ada YTB, ASDB, LPDP, TDP, Erasmus Mundus, dan lain-lain. Selanjutnya, program beasiswanya komprehensif, biaya hidupnya terjangkau, dan pengembangan layanan pendidikannya bagus. Dan sebelum memutuskan kuliah di Turki, temukan alasan dan motivasi yang kuat, rencanakan dengan matang, cari informasi dengan super lengkap, dan kenali program studi yang dipilih. Selanjutnya, sebelum menutup acara, kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang belum menyalakan kamera, dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Untuk sesi dokumentasi, saya serahkan kepada Kak Wahyu. Oke, terima kasih Mas Yuda. Saya serahkan ke Mbak Rizka selaku dokumentasi. Oke, siap. Ini dimohon dulu kepada teman-teman semua bisa on cam ya, biar kita bisa kelihatan semua wajah-wajahnya yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke. Bisa pakai gaya bebas juga boleh. Harus bahagia ya semuanya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Udah nih. Cepet amat. Baru 3. Oh, ada Sebentar, lagi. Sebentar ya. Ini masih. Gimana Kak Rizka? Oke, saya ambil alih untuk sesi dokumentasinya. Mungkin teman-teman bisa meng-on-kan kameranya, tunjukkan semangat teman-teman. Siapa tahu tahun depan bisa nyusul Mas Gilang ke Turki ini. Oke, 1, 2, 3. Yes. Oke, makasih teman-teman semua. Oke, saya serahkan ke Mas Yuda. Selanjutnya, sebelum menutup acara,
Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan. Saya Yudarian Pratama selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan kesempatan. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Semangat, semangat. Mr. Gilang, makasih Mr. Gilang atas waktunya Mr. Gilang. Sangat bermanfaat infonya buat teman-teman. Kalian nggak mau ke Turki beneran? Ini tiket pesawat mumpung lagi murah loh, beneran ini. Banyak promo. Mumpung aku ada di sini, nanti tempat tinggal kan bisa hemat, ya kan? Oh iya. Biaya murah. Terus habis ini bisa just tip. Tahun depan, Zer. Lamaan, aku udah cabut, udah ganti negara. Kalau gitu aku izin pamit. Oh ya, makasih banyak loh Mr. Gilang waktunya. Jaga kesehatan di sana, sehat-sehat. Sehat-sehat, kalian juga sehat-sehat. Ya, amin. Makasih Mr. Gilang.